ada suara tetabuhan. Jadi macam kayak suara gamelan lah kita bilangnya. Nah awalnya Pak Cik Sigan tuh pikir itu cuma perasaan dia aja. Tapi makin didengerin lagi, Wak, suaranya makin jelas dan macam bergema ke berbagai sisi gitu loh. Nah di situ Pak Cik Sigan langsung noleh lah ke Atok sama yang ke yang lain ya kan. Nah rupanya semua mereka berempat di situ, Wak, dengar. Tapi di situ Atok kelihatan macam tenang gitu karena udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu ya kan. Soalnya kan dia juga Atok ini kan termasuk salah satu pawang adat di situ. Nah Atok pun langsung lah ngebakar ujung parangnya, Wak, di situ dibakarnya ujung parangnya di api unggun itu sampai warnanya macam kemerah-merahan. Terus sudah ditancapkanlah parang itu ke tanah. Sambil si Atok bilang, "Maaf, kami hanya orang bodoh dan lemah. Jangan ganggu kami cuma mau cari kayu," katanya. Nah Pak Cik Sigan sama yang lain pun paham nih kenapa Atok ngomong kayak gitu. Dia kayak minta izin lah gitu kan, jangan ganggu kami, ini kami lagi ada kerjaan gitu. Dan betul, Wak, abis si Atok ini nancepin si parang itu, suara tetabuhan tadi langsung hilang, lenyap, hilang gitu loh. Nah udah selesai, udah hilang kan, udah gak ada lagi suaranya. Kemudian Atok ini nyuruh rombongannya untuk bergegas nebang itu kayu, terus balik lagi ke rumah Panjang sekitar tengah malam juga lah kan, malam-malam mereka cari. Nah pas sudah nyampe di rumah Panjang, Atok dan yang lain ceritalah kejadian di hutan tadi ke Aki Lingga. Di situ Aki Lingga bilang ke Atok, udah nggak betul itu, Wak. Suara tetabuhan yang kau dengar itu pertanda para arwah mau menyambut datangnya roh Umang anak aku. Kita harus nyediain persembahan ini untuk mereka dan cepat makamin Umang. Ini kalau nggak bisa-bisa arwah itu bisa makin marah lagi dan ikut ngegangguin kita. Sekarang coba tolong kamu yang terawang roh Umang lagi ada di mana? Kata si Aki Lingga ke Atok. Atok kan juga bisa kayak gitu kan, bisa komunikasi bahkan sama roh-roh halus. Nah dia Atok aku itu. Nah saat itu juga Atok langsung diminta dibikinin kopi panas. Terus dia duduk lah ini bersila di dekat jenazahnya Umang sambil tutup matanya dan baca macam doa-doa kayak gitu. Mulut Atok kelihatan komat kamit itu macam lagi komunikasi lah itu kan, entah sama siapa. Terus nggak lama Atok tiba-tiba kebangun macam orang ketakutan gitu, Wak. Atok di situ nggak ada ngomong apa-apa, tapi dia langsung minum itu kopi yang masih panas itu gluk sampai habis. Dan setelah itu dia pergilah ke kamar Aki Lingga di sana, Wak, untuk rapat darurat sama warga dan pengurus adat lainnya di situ. Langsung diserahkan. Nah di sana si Atok bilang, kita harus makamin Umang sebelum subuh. Jangan sampai terlambat lagi. Igat nolak lu. Kenapa toh? Kan tadi udah sepakat Umang mau dimakaminnya setelah subuh. Nggak bisa, Gat, nggak bisa. Arwah istrimu itu masih keliaran di sekitar sini. Dan sekarang dia lagi ngincar anak kau. Lagi ngincar si Ana. Ana lagi dalam bahaya. Kata dia kayak gitu. Panik sih Gat waktu denger itu. Serius toh? Terus kayak gimana ini? Aku nggak mau anakku dibawa.